Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan adanya nikmat tersebut, nikmat yang paling besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala subuh yang berbahagia ini, yaitu nikmat rasa iman dan nikmat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa nikmat iman dan rasa takut itu, berat rasanya mata ini kita buka di dalam tengah indahnya mimpi indah kita. Kalau tanpa nikmat iman dan rasa takut kepada Allah, berat terasa kaki ini kita langkahkan menuju rumah Allah di tengah kesejukan pagi ini. Tapi dengan nikmat rasa takut itu, semua itu bisa kita laksanakan. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita telah selesai melaksanakan solat ibadah solat subuh 2 rakaat. Dan alhamdulillah, dengan rahmat dan rasa takut yang Allah berikan kepada kita, mampu dan sanggup oleh kita melangkahkan kaki yang begitu berat, mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mentakorubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan kita bawa mati, tidak ada yang akan kita bawa ke dalam alam kubur selain daripada amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan segala ibadah Bapak Ibu pada subuh yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah imam dari sekalian nabi, dialah panutan umat sekalian, dia akhir dari sekalian nabi, imam dari sekalian rasul. Dia yang pernah patah giginya, dia yang pernah berdarah pelipisnya, dia yang pernah dilempar batu dan pelepah kurma dalam rangka mentakorub, dalam rangka mendirikan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Maka tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan yang akan keterima di akhirat nanti kecuali naungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syafaat yang kita terima kecuali syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, perbanyak-banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini, pada pagi yang berbahagia ini, yang pertama-tama yang kami muliakan para ulim ulama, nenek mama, cerdik pandai, dan yang seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama, insya Allah semua kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini, pada hari ini, berapa banyak orang yang akan menyangka dia akan masih hidup. Berapa banyak orang di atas dunia ini bahwa pada subuh ini dia masih menyangka dia akan masih sanggup melangkahkan kaki. Bersolat pada pagi ini, berapa banyak orang yang bernyangka bahwa dia akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatannya pada hari ini. Tapi ingat, ada yang lebih cepat,
ada yang lebih cepat datangnya daripada harapan. Ada yang lebih cepat datangnya dari subuh ini. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Banyak orang yang menyangka pada subuh Sabtu ini ia akan masih bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Ada orang yang menyangka bahwa pada Sabtu ini dia masih akan bekerja seperti sedia kala. Tapi sebelum waktu itu datang, ada yang memisahkan. Dialah yang memisahkan segala kenikmatan dunia. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Maka kematian itu pasti akan datang. Maka pada subuh ini kami hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dari segala kenikmatan-kenikmatan yang kita terima di dunia ini, dari segala kelezatan, segala keindahan, segala kehijauan yang kita terima pada hari ini, semua akan berhenti, semua tidak akan berlanjut, karena ada yang memisahkan kita. Itulah yang namanya kematian. Pada subuh ini, mari kita merenung, mari kita sama-sama sejenak bahwa kita di dunia ini sampai kapan, kita ini dari mana, dan di sini untuk apa, dan setelah ini kita akan kemana. Itu yang mesti kita pertanyakan di dalam hati kita. Dari mana kita berasal, dan kita diadakan di atas dunia ini untuk apa, dan setelah kita di dunia ini meninggalkan dunia ini, kita akan kemana. Ini yang mesti kita pertanyakan dalam hati kita. Bahwasanya kita manusia diciptakan dari seonggok tanah, yang awalnya dia hanya sebongkah tanah. Tanah itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi pada akhirnya tanah itu berubah menjadi mulia. Kenapa tanah itu yang katanya busuk, yang katanya kotor, diinjak di telapak kaki, akhirnya kenapa dia bisa menjadi mulia? Wa nafakhtu fihi min ruhihi, karena Allah tiupkan ruh ke dalam tanah itu, akhirnya tanah itu menjadi mulia. Faqa'u lahu syajidin, akhirnya para malaikat bersujud menghormati seonggok tanah tadi. Kita semua berasal dari Adam. Kullu min Adam wa Adam min turab. Kamu semua berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Maka semua kita adalah berasal dari tanah. Awalnya hanya dari tanah, naik ke atas tanah, ceramah, batuk, mati, masuk ke dalam tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, berputar, berkeliling kemana-mana, dan akhirnya mati, masuk ke dalam tanah, dan menjadi santapan cacing tanah. Itulah kita manusia. Hidup ni tak panjang, Bu. Hidup ni tak panjang. Sampai pada masanya, sampai pada jadwalnya, giliran kita semua akan menyusul. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum menghadap itu, apa yang mesti kita lakukan? Apa tujuan Allah menciptakan kita di atas dunia ini? Untuk apa kita di dunia ini? Padahal kita di dunia ini hanya sementara. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? An-nasu niyam. Manusia itu seperti orang tidur. An-nasu niyam. Semua manusia itu seperti orang yang tidur. Falamma matu intabahu. Maka ketika mereka mati, barulah mereka terbangun dari tidurnya yang panjang. Ternyata yang pernah jadi bupati itu hanyalah mimpi. Ternyata yang dulu pernah menjabat, yang pernah menjadi orang kaya, yang pernah menjadi direktur perusahaan, yang pernah menjadi orang besar, yang pernah menjadi orang yang dihargai semasa di dunia, itu ternyata rupanya hanya pernik mimpi kehidupan semata. Falamma matu intabahu. Maka ketika kita mati, disitulah kita baru terbangun. Ternyata dunia ini bukan apa-apa dan tidak apa-apanya. Maka semua kita akan meninggalkan dunia ini.
Maka sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita persiapkan? Apa yang mesti akan kita persiapkan sebelum menghadap Allah? Jangan pernah menyangka setelah kita mati dan itu habis sampai di situ saja. Tidak. Kalla saufa ya'lamun. Kamu akan tahu bahwa sesungguhnya ada perjalanan yang panjang setelah kematian itu. Hidup di dunia hanya singkat, tapi ada yang lebih panjang. Itulah alam akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berproses. Kita akan masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, diproses. Setelah itu menunggu dunia kiamat. Setelah dunia kiamat kita akan dihimpun lagi. Dihimpun di padang mahsyar, ditimbang segala amal ibadah, ditimbang segala keburukan, kejelekan dan maksiat yang pernah kita lakukan. Disitulah babak penentu. Keadilan yang paling adil, itulah keadilan yang akan kita jalani. Dan setelah itu barulah kita menempati tempat yang telah disediakan Allah, tergantung sesuai dari amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Maka semua kita akan meninggalkan dunia ini. Iza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah sampai di tengkorongan, la yastakiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, wala yastakdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Berapa banyak orang yang diponis mati kata dokter, tapi tidak mati kata Allah. Berapa banyak orang yang sudah diponis karena penyakitnya 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, ini akan mati kata dokter. Tapi kalau Allah yang berkehendak, 3 tahun setelah itu Pak Haji itu masih aman juga. Malah dokter yang memponis itu yang mati duluan. Itu kalau Allah yang sudah berkehendak. Tapi ada orang yang menyangka dia akan hidup selamanya, bahkan 400 tahun berkuasa di dunia. Wa kana mulku 400 sana. 400 tahun berkuasa di dunia. Mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat. Sarkan wa gharban. Satu komando, satu pimpinan, satu kerajaan. Dia memimpin 400 tahun lamanya. Maka setelah itu dia ditanya, dia disuruh oleh Nabi Allah, dia disuruh oleh diperintahkan Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menyembah kepada Allah. Tapi hanya yang keluar dari mulutnya, Ar-Rabbun wairi, Ar-Rabbun wairi, adakah Tuhan selain aku? Dia menyangka dia Tuhan. 400 tahun dia berkuasa di dunia ini, membuat dirinya merasa menjadi Tuhan. Akhirnya apa? Dia menyangka dia akan hidup selamanya, dia akan berkuasa di dunia ini selamanya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati menghadap Allah dalam keadaan sehina-hinanya. Penguasa tunggal yang katanya penguasa paling terhebat di atas dunia, akhirnya mati dengan menghadapi seekor nyamuk. Siapa dia? Dialah Namrud alaihi salam. Ada orang yang menyangka hidupnya akan selamanya di dunia, akhirnya dia mati. Ada orang yang menyangka bahwa dia akan mati dalam jangka dekat, mati dalam beberapa bulan ini. Tapi kalau Allah yang berkehendak, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Kita punya keinginan, kita semua punya keinginan, tapi Allah yang punya ketetapan. Maka semua akan kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ibadah selagi ruh masih bersemayam di dalam jasad. Maka perbanyak amal ibadah. Maka subuh inilah ibadah. Setiap langkah kaki kita, setiap ayun tangan kita, setiap kedipan mata, detak jantung, tetesan darah yang kita laksanakan pada pagi ini, itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah menjalankan ibadah semasa hidup. Itulah yang akan kita bawa mati. Tak akan ada yang kita bawa mati. Yarji usnani
yang akan mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3, kata Nabi. 3 yang mengiringi mayat ke liang lahat. Yang pertama, mal, harta, kereta kencana, mobil mewah akan ikut mengiring. Harta kita akan ikut mengiring, tapi hanya sampai di mana? Hanya sampai di pelataran parkir belakang. Rumah mewah miliaran, saya yang mengukurnya nih Pak Ustadz, saya yang mencari arsiteknya, saya yang membeli tanahnya, saya yang membentuknya. Tapi kalaulah sudah sampai pada masanya, tak ada sehasta dan sejengkal pun tempat bagi kita di dalam rumah itu. Mana tempat kita? Itulah di pemakaman umum paling pojok, paling sudut. Itulah tempat kita. Mana mobil mewah tadi? Mana rumah yang megah tadi? Semua akan tinggal. Yang kedua, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu ahluhu, keluarga, anak, istri, buah hati, belayan jiwa, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Sahabat, handai tolan, teman sekantor, tetangga, semua akan ikut mengiring. Mereka bersedih, berduka, meneteskan air mata karena kehilangan kita. Tapi hari berganti, musim berubah, semuanya akan berubah. Setelah kita dimasukkan ke liang lahat, dipijak, diinjak supaya padat, lalu mereka bacakan sepatah 2 patah doa. Habis itu mereka akan kembali pulang. Anak pulang, istri pulang, kawan, teman sekantor, tetangga pulang, semua pulang, harta pulang, semuanya akan pulang. Yarji'usnani, yang 2 itu akan pulang, kata Rasul. Tapi ada yang tinggal, itulah yang mengiringi kita yang ketiga. Wa yabqa wahidun. Apa dia? Amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup. Kalau pernah semasa hidup membangun masjid, menyantuni anak yatim, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah meletakkan, kalau pernah mengantarkan, menyisihkan segala harta yang dititipkan Allah kepada kita ke rumah Allah, itulah yang akan datang menghadap Allah, yang akan menjadi saksi, yang akan menjadi perbekalan bagi kita di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Membana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, niscaya dia akan dibangunkan satu istana di dalam surga, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke sini, datang ke rumah Allah, bantu bangun masjid. Kami tak sanggup bangun masjid Pak Ustadz, tak sanggup bangun satu masjid. Maka datang ke rumah Allah, antarkan 1 sak semen. Tak bisa 1 sak semen, 1 helai atap. Tak bisa 1 helai atap, 1 kipas angin. Tak bisa 1 kipas angin, 1 karpet. Tak bisa 1 gulung karpet, 1 tasbih ataupun sajadah untuk Pak Imam. Tak bisa itu, 1 mazhab Quran agar dibaca oleh orang yang beribadah. Tak bisa juga, mati aja lah. Tak ada lagi obatnya. Maka datang ke rumah Allah, harta yang dititipkan Allah, sisipkan untuk membangun masjid. Maka ketika kita membangun masjid, membantu rumah Allah, maka termasuk hari ini Al-Quds, Al-Aqsa, yang hari ini dirembut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh Zionis Israel. Maka orang yang berkontribusi dalam rangka membebaskan Al-Aqsa, itulah yang akan kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita pertanyakan, di mana posisi kita? Apakah masalah Palestina ini kita berposisi sebagai seekor cicak atau sebagai burung pipik? Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan oleh Namrud ke dalam lembah api yang dibuat sangat besar, maka ada 2 binatang yang berseteru. Yang pertama burung pipik. Burung pipik berpihak kepada Allah, berpihak kepada Ibrahim. Maka dengan kecintaan burung pipik kepada kebenaran, kepada Allah, kepada Nabi Ibrahim, dia angkutlah melalui pauh
mulutnya tadi air laut untuk menyiram memadamkan api itu. Apa kata cicak? Untuk apa kau angkut air itu, hai burung pipik? Seberapa besarlah agaknya paummu itu bisa membawa air? Apakah mungkin dia bisa memadamkan api itu? Apakah mungkin dia bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat luar biasa besarnya? Tapi burung pipik tidak menilai dari situ. Burung pipik dia tahu, dia sadar bahwa air yang dia bawa tidak akan bisa memadamkan kobaran api itu. Tapi hanya dia ingin menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Di mana dia tegak? Di ketika Nabi Allah, ketika Rasul utusan Allah dibakar, ingin dibunuh, apakah kita masih berpihak kepada Allah atau tidak? Maka kaum yang satu ini masih disisakan oleh Allah agar jalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad ludes semua, habis dibunuh Allah, tak tersisa satupun. Kaum Nabi Lut sampai hari ini tak ada lagi. Tapi kenapa kaum yang satu ini masih disisakan oleh Allah? Kenapa Yahudi Israel ini masih disisakan oleh Allah di dunia ini? Tak lain dan tak bukan, itulah jalan bagi kita untuk berjihad. Berjihad bukan berarti berangkat dari ujung batu ke Palestina, tidak. Berjihad bukan berarti besok pagi beli tiket pesawat pergi ke Palestina berperang, tidak. Tapi kita diminta berjihad melalui harta kita, berjihad melalui doa-doa kita. Selipkan doa kita di setiap sembahyang agar saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebagai amal ibadah yang akan kita bawa sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah membangun masjid, masih banyak amal ibadah. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni yatim. Kahatini fil jannah, seperti ini di dalam surga, kata Rasulullah. Rasul tunjukkan dua jarinya, as-satobah, jari telunjuk, al-wusta, jari tengah. Saking dekatnya orang yang menyantuni anak yatim. Kalaulah pernah di sela-sela kehidupan mengusap, menyentuh kepala anak yatim, menyekolahkan anak yatim, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernah di sela-sela kehidupan jari ini kita pakai berzikir mengingat Allah, lidah dan mulut ini kita gerakkan, kita basahi untuk berzikir mengingat Allah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu hanya akan menjadi debu-debu kotor saja. Habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di telapak tangan, ditiup, terbang, tak bermakna, tak berkesan. Itulah kalaulah tidak ada amal ibadah di dalam hidup, semua akan pergi meninggalkan kita, dan yang menemani kita sampai ke pangkuan Allah hanyalah amal ibadah kita. Tak ada yang bisa menolong, tak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa menolong kita di hadapan Allah kecuali amal ibadah kita sendiri. Maka selagi jasad, ruh dikandung jasad, mari sama-sama kita perbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kajian singkat kita pada subuh yang berbahagia ini. Salah dan janggal kami banyak-banyak minta maaf, dan atas kekurangan salah dan janggal kami banyak-banyak minta maaf. Atas perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.